Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali dalam pembahasan firma ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian firma, karakteristik, pembentukan firma, maka kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perhitungan ketika melakukan pembentukan firma dari masing-masing investasi anggotanya. Katakanlah pada tanggal 5 Januari 2010, Budi, Badrun, dan Badu sepakat mendirikan firma. Mereka bertiga mendirikan firma dan memberi nama firma 3B. Ya, jadi masing-masing atau dari huruf awal masing-masing nama pendirinya, yaitu Budi, Badrun, dan Badu. Nah, masing-masing investasinya adalah sebagai berikut, yaitu Budi memiliki modal berupa uang tunai atau kas Rp6.500.000. Selain itu, Budi juga punya perlengkapan yang nantinya bisa dijadikan sebagai perlengkapan firma. Misalnya, Budi memiliki sejumlah alat tulis, sejumlah kertas, dan sebagainya yang bisa dianggap sebagai perlengkapan untuk firma nanti. Di mana total perlengkapan tadi setelah dijumlahkan adalah sejumlah Rp1.500.000. Orang kedua, yaitu Badrun, memiliki peralatan. Ya, peralatan tadi bisa jadi adalah alat-alat yang digunakan untuk firma nantinya, misalnya kursi, meja, dan sebagainya. Di mana jumlah peralatan tadi di total ditaksir senilai Rp5.400.000. Ya, jadi ini angka-angka taksiran dari harga peralatan tersebut. Sama juga dengan perlengkapan tadi. Ya, untuk peralatan ditaksir seharga Rp5.400.000. Selain itu, Badrun juga memiliki barang dagangan. Nah, barang dagangan ini nantinya akan menjadi barang dagangan dari firma. Oleh karena itu, barang dagangan ini juga akan disetorkan sebagai modal, di mana taksiran dari harga barang dagangan tadi adalah sejumlah Rp10.700.000. Oke, dan orang yang ketiga adalah Badu. Badu memiliki modal berupa gedung. Ya, gedung nanti akan dipergunakan sebagai ruko atau kantor dari firma. Nah, ini juga dapat dianggap sebagai modal dari Badu. Oh ya, ini mohon maaf ada salah tulis ya. Ini harusnya Badu bukan Bedu ya, karena di sini ada Badu biar teman-teman tidak bingung bahwa ini ada terjadi sedikit salah penulisan. Harusnya Badu. Oke. Nah, kita kembali lagi. Untuk Badu, modalnya berupa gedung yang ditaksir seharga Rp15.500.000. Nah, kemudian diminta untuk mencatat ke dalam jurnal umum pembentukan firma tersebut dan membuat neraca awal dari firma yang didirikan tadi. Oke? Jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama diminta membuat jurnal umumnya. Ya, jurnal umumnya ketika dibentuk firma tadi dari modal-modal yang disetorkan oleh Budi, Badrun, dan Badu. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, diminta membuat hasil neraca awal dari penggabungan modal-modal tadi atau yang juga merupakan neraca awal dari firma tersebut. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, kita menghitung atau kita membuat jurnal umum dari masing-masing setoran anggota persekutuan. Ya, anggota dari Budi,
kemudian modal dari Badrun dan Badu ya. Nah, di sini tadi Budi memiliki kas dan perlengkapan. Nah, ini kita tuliskan ke dalam jurnal umumnya. Ketika Budi menyetorkan kas dan perlengkapan, otomatis maka di sini jurnal umum ini akan mencatat sebagai berikut. Ingat teman-teman, ini adalah jurnal umumnya dari firma ya. Sekali lagi, ini adalah jurnal umum firma, bukan jurnal umum dari individu Budi ataupun Badrun atau Badu ya. Jadi sekali lagi, ini adalah jurnal umum dari firma yang baru dibentuk. Nah, maka ketika ada penyetoran modal dari Budi tadi, modal berupa kas dan perlengkapan, maka Budi menyerahkan kas dan perlengkapan ini sebagai milik firma. Oleh karena itu, kas firma ketika mendapatkan setoran modal berupa uang tunai atau kas dari Budi, maka kita bisa mengartikan bahwa kas dari firma akan bertambah ya. Nah, ketika kas firma bertambah, kita harus menentukan apakah meletakkannya di posisi debit atau kredit. Nah, ini teman-teman harus ingat ya, harus ingat rumus asal dari posisi kas. Ya, kas itu posisi aslinya ada di sebelah mana? Apakah posisinya aslinya ada di sebelah debit atau kredit? Coba dilihat catatannya. Ya, benar ya. Kas itu posisi aslinya di sebelah debit. Ketika kita ingin menambahkan kas karena mendapatkan setoran modal dari Budi tadi, berarti kas firma akan bertambah. Kalau kas itu bertambah, maka kita harus taruhnya juga di sebelah debit. Ya. Jadi ingat, kenapa kas firma bertambah? Karena menerima uang dari Budi. Ya, sehingga uang kas firma bertambah dari setorannya Budi sebesar Rp6.500.000. Nah, bisa dilihat di sini ya. Rp6.500.000 disetorkan oleh Budi dan diterima oleh firma sebagai kas di bagian debit Rp6.500.000. Kemudian perlengkapan. Ya, di sini perlengkapan dari Budi diserahkan kepada firma. Dengan demikian, perlengkapan dari firma akan bertambah yang merupakan setoran modal dari perlengkapannya Budi. Nah, kembali lagi ya, ketika kita menaruh perlengkapan di jurnal umum, kita harus memperhatikan apakah perlengkapan tadi akan menambah dari perlengkapan firma atau akan mengurangi perlengkapannya firma. Nah, betul ya. Di sini berarti perlengkapannya firma akan bertambah. Firma perlengkapannya akan bertambah karena itu otomatis kita harus taruhnya di sebelah debit. Coba dicek lagi teman-teman, rumusnya perlengkapan itu posisi aslinya ada di mana? Apakah di debit atau di kredit? Ya. Ya. Betul. Untuk perlengkapan posisi aslinya juga ada di sebelah debit. Sehingga kalau kita ingin menambah perlengkapan, maka perlengkapan harus kita taruh di posisi debit. Oke, masih ada lagi yang modal dari Budi? Oh, sudah habis ya. Hanya ada 2, kas dan perlengkapan. Oleh karena itu, setelah kas dan perlengkapannya sudah kita jurnal di sebelah debit, dengan demikian di sebelah kreditnya kita akui sebagai modalnya dari Budi. Sejumlah berapa? 6.500.000 uang kas tunai ditambahkan perlengkapan 1.500.000. Nah, ini akan ditambahkan berarti menjadi totalnya 8 juta rupiah.
Mengapa modal di sebelah kanan? Yang pertama tujuannya adalah untuk menyeimbangkan ya. Kas dan perlengkapan 8 juta, maka di sebelah kreditnya juga harus 8 juta. Nah, untuk memastikannya coba teman-teman cek ya. Modal ini bertambah atau berkurang ketika mendapatkan setoran dari Budi. Ya, tentu saja modal firma akan bertambah. Diberikan keterangan di sini modal Budi ya. Modal Budi ini berarti maksudnya modal firma yang berasal dari modalnya Budi. Nah, modal firma bertambah, maka teman-teman harus cek ya apakah modal itu posisi aslinya di sebelah debit atau kredit. Ya, modal posisi aslinya di sebelah kredit. Sehingga ketika kita ingin menambahkan modal, maka kita harus meletakkannya di posisi kredit. Gitu ya. Demikian pula dengan barang dagang peralatan dari Badrun ya. Nah, tadi untuk Budi sudah selesai semua yang disetorkan, kemudian sekarang kita akan mencatat setoran dari Badrun ya, di mana Badrun menginvestasikan peralatan dan barang dagangan. Sama, prinsipnya adalah bahwa perusahaan firma menerima peralatan dari Badrun dan barang dagangan dari Badrun. Nah, peralatan ketika diterima oleh perusahaan, dia posisinya akan bertambah atau berkurang. Ya, bertambah ya, barang dagangan akan bertambah, demikian juga dengan peralatan akan bertambah. Agar peralatan dan barang dagang bertambah, maka kita harus taruh di posisi asli dari barang dagang dan peralatan. Coba dicek rumusnya ya, di mana posisi asli dari barang dagang dan peralatan. Ya, barang dagang dan peralatan posisi aslinya adalah di sebelah debit. Dengan demikian, ketika kita ingin barang dagang dan peralatan bertambah, maka barang dagang harus kita taruh posisinya di sebelah debit. Demikian pula dengan peralatan kita taruh di posisi debit. Dengan demikian, lawannya di bagian kredit adalah modal ya, yaitu keterangannya adalah modal dari Badrun. Di mana jumlah modal dari Badrun adalah penambahan dari barang dagang 10.700.000 ditambah peralatan 5.400.000, totalnya adalah 16.100.000 rupiah. Nah, di sini ya. Jadi kita taruh modal Badrun adalah 16.100.000 rupiah. Dan yang orang ketiga yaitu Badu. Di soal Badu dikatakan menginvestasikan gedungnya ya sebagai gedung dari firma. Maka gedung harus kita catat juga. Nah, sekali lagi perlu diingat apakah gedung akan bertambah atau berkurang untuk firma. Kalau bertambah, maka kita lihat posisinya aslinya ada di mana, di sebelah debit atau kredit. Ya, karena untuk bertambah gedung ada di sebelah debit, maka kita taruh jurnal umumnya di sebelah debit Rp15.500.000. Dengan demikian modal Badu juga Rp15.500.000 kita letakkan di sebelah kredit. Penulisan ini tadi yang sudah teman-teman kerjakan itu bisa juga ditulis dalam bentuk lain. Ya, seperti di bawah ini. Nah, bedanya apa, Pak? Bedanya hanya mengelompokkan semua yang debit itu langsung di atas dan semua yang kredit kemudian ditaruh di bawah. Ya, cara aslinya pola berpikirnya adalah seperti yang di atas, atau yang ingin merubahnya dalam penulisan seperti yang di bawah juga silahkan ya. Ini artinya keduanya tetap sama. Boleh mau buat dua-duanya boleh, salah satunya saja juga boleh. Oke, itu penulisan jurnal umumnya dari investasi yang dilakukan oleh ketiga orang tadi menjadi jurnal umum dari firma. Ya, sekali lagi ingat di sini adalah jurnal umum firma. Nah, setelah jurnal umum ini dibuat,
seharusnya ada proses pembuatan buku besar dan neraca saldo dan seterusnya hingga jadi laporan keuangan ya, tapi itu tidak akan kita bahas karena itu menyangkut mata kuliah yang lain. Oleh karena itu, dari jurnal umum yang kita hasilkan di sini secara singkat bisa kita tuliskan ke dalam bentuk neraca. Ya, jadi neraca ingat ada sebelah aktiva, ada sebelah pasiva. Di sebelah kiri ini, ya sebelah kiri ini adalah sisi aktiva, sebelah kanan adalah sisi pasiva. Nah, ingat bahwa di sebelah aktiva itu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan aset, baik kas, barang dagangan, perlengkapan, peralatan, dan gedung. Sedangkan di sisi pasiva adalah pos-pos yang berhubungan dengan utang dan modal. Ya, sehingga tadi dari jurnal umum ini kita masukkan ke dalam neraca dari firma tersebut, ya. Maka kita masukkan kas. Kas total terakhir adalah 6.500.000, maka di sini kita masukkan kasnya 6.500.000. Barang dagangan. Barang dagangan 10.700.000, maka kita tuliskan di neracanya juga 10.700.000. Ya, tinggal kita masukkan saja. Pak, kalau misalnya kasnya ada 2 gimana? Ya harus ditambah atau dikurang tergantung posisinya, sama-sama di debit atau tidak. Atau misalnya satu ada di debit, satu di kredit, ya berarti dikurangkan, ya. Jadi semua jumlah total kas, semua jumlah barang dagang, semua jumlah perlengkapan dan seterusnya itu hasilnya kita masukkan di neraca. Nah, ini jumlah aset atau aktivanya adalah penambahan dari kas 6.500.000, barang dagang 10.700.000, perlengkapan 1.500.000, peralatan 5.400.000 dan gedung 15.500.000 rupiah. Sehingga dengan demikian jumlah aset di sini adalah 39.600.000 rupiah. Demikian pula yang di sebelah kreditnya. Di sebelah kreditnya harus kita masukkan di sini. Ada modal budi, ditambah modal badrun, ditambah modal badu. Ya, modal budi, modal badu, modal badrun, dan modal badu. Kita jumlahkan juga harusnya sama 39.600.000 rupiah. Pak, ini utangnya kok 0? Ya, karena di sini tidak ada utang. Ya, di jurnalnya tidak ada utang, sehingga utangnya 0. Utang 0 itu boleh teman-teman tulis, boleh juga tidak, ya. Oke, dengan demikian sudah selesai membuat jurnal, sudah membuat neraca juga sudah. Baik, itu saja untuk cara menghitung bagaimana membuat jurnal umum dan neraca dari pembentukan firma untuk orang-orang yang belum memiliki perusahaan, ya. Jadi Budi, Badrun, dan Badu ini bertindak atas nama individu mereka dan mereka masing-masing belum punya perusahaan. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.